wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa in kuntum أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik dan suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa 4 ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianda Syaputra. Saya sendiri Iris Susanti. Saya Cendara Safira. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang Tayamum. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang tanya pengertian dan dalil-dalil tentang tayamum. Nah, tayamum di sini yang diartikan sebagai proses pengusapan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudu dan mandi besar untuk dapat melaksanakan ibadah seperti sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Semua bumi atau tanah dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid dan suci dan menyucikan." Hadis ini menjadi dasar legalitas tayamum sebagai tata cara alternatif menyucikan diri dari hadas. Tentu saja jika terenungkan lebih dalam keberadaan tayamum sebagai tata cara alternatif dan bersuci, kita akan mendapatkan satu hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan manusia dalam segala hal. Nah, yang B-nya, syarat sah melakukan tayamum. Di sini adapun syarat sah melakukan tayamum ada 6. Yang pertama, telah masuk waktu salat. Dan yang kedua, memakai tanah berdebu
bersih dari najis dan kotoran. Dan yang ketiga, memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum. Dan yang keempat, sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak ditemukan. Dan yang kelima, tidak haid maupun nifas bagi perempuan. Dan yang keenam ini, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Dan pembahasan yang selanjutnya C, sebab-sebab diperbolehkan melakukan tayamum. Diperbolehkan melakukan tayamum dengan sebab-sebab sebagai berikut. Nah, poin yang pertama di sini, tidak ada air dan telah berusaha mencari air tetapi tidak bertemu. Dan yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya. Dan yang ketiga di sini, dalam perjalanan jauh. Dan yang keempat, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya yang sedikit. Dan yang kelima, air yang mempunyai suhu atau ada kondisi yang mengandung kemudaratan. Dan yang keenam ini, air yang ada hanya cukup untuk minum saja. Dan yang ketujuh, air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat sholat telat. Dan yang kedelapan, sumber air yang di dalamnya berbahaya, misalnya telah bercampur racun. Dan yang kesembilan ini, khawatir yang timbul mengenai bahaya jika badan tersentuh air karena sakit yang dideritanya atau hawa dingin yang terlalu parah. Dan selanjutnya, bahkan menurut beberapa ulama, orang yang khawatir bahwa kematian akan mencabut pada saat hawa dingin sangat merusak diperbolehkan tayamum karena serupa orang sakit. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia bercerita sebagai berikut. Selanjutnya ada D, yaitu rukun sunat yang membatalkan tayamum. Yang pertama, rukun tayamum. Rukun tayamum ada 3, yaitu niat, mengusap muka dengan debu dan tanah dengan 2 kali. Yang ketiga, mengusap 2 belah tangan hingga siku-siku dengan debu dan tanah 2 kali. Yang kedua, ada sunat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, membaca doa ketika selesai tayamum. Dan yang keenam, menggosok sela jari setelah menyapu tangan hingga siku. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang A, segala yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Yang B, melihat air sebelum sholat kecuali yang bertayamum karena sakit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnya, tanah yang suci itu alat untuk bersuci bagi orang Islam selagi pun tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Apabila ia telah mendapatkan air, maka hendaklah ia menyentuh air itu kepada kulitnya, karena hal itu lebih baik. Maksudnya, tayamum seorang akan batal setelah air sudah ada. Adapun kalau ada airnya itu, setelah selesai sholat, maka sholat kita sah saja dan tidak wajib diqada. Dan demikian pula jika air menemukan air sebelum salat atau akan dimulai salat, kita dianjurkan untuk bertayamum. Yang E, ada cara menggunakan tayamum. Sekali bertayamum, sama halnya dapat dipakai untuk satu salat fardu saja, meskipun belum batal. Adapun untuk dipakai salat sunat beberapa kali, cukuplah dengan 1 kali tayamum. Bagi orang yang salah satu anggota wudhunya terdebat atau dibalur, maka cukup balutannya itu saja diusap dengan air atau tayamum. Yang F, ada hukum melihat bagi orang yang bertayamum. Yang pertama, jika ada air setelah bertayamum tetapi sholat sebelum dikerjakan, maka ia wajib berwudu. Yang kedua, pada waktu sedang sholat kemudian terdapat air, sholatnya harus dilanjutkan seperti bagi orang musafir dan sholatnya tidak batal. Yang tiga, jika telah selesai melaksanakan salat baru ada air sementara waktu salat masih ada, maka boleh mengulang salat dengan berwudu dan boleh pula dengan mengulanginya. Dan yang keempat, jika air ada setelah salat dikerjakan dan waktu salat telah habis, maka salat tidak perlu diulangi karena salatnya sudah sah. Setelah kita akan membahas di pembahasan selanjutnya, yaitu G, tata cara dan praktek bertayamum. Yang pertama, kita harus membaca bismillah. Yang kedua, rengkangkan jemari-jemari, tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga debu melekat. Yang ketiga, angkat kedua tangan, lalu tiup telapak tangan untuk menepiskan debu yang menempel, tetapi tiup ke arah yang berlainan sumber debu tadi.
Yang keempat, membaca niat tayamum seperti yang tertera di atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Saya berniat tayamum untuk diperbolehkannya salat karena Allah Ta'ala. Yang kelima, mengusap telapak tangan hingga ke muka secara merata. Yang keenam, bersihkan debu yang tersisa di telapak tangan. Yang ketujuh, ambil debu lagi dan merenggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga melekat. Yang kedelapan, angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menepiskan debu yang menempel, tetapi tiup ke arah yang berlainan dari sumber debu tadi. Yang kesembilan, mengusap debu ke tangan kanan lalu ke tangan kiri. Yang berikutnya adalah pembahasan hak bertayamum menggunakan dinding. Selain pada permukaan bumi secara langsung seperti misalnya tanah, batu, dan lain sebagainya, bertayamum juga dapat dilakukan dengan di dinding. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan pembahasan kami pada kali ini. Kami tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.